Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Saya masih bersama Mas Indra Karismiaji dan juga Mas Satriwan Salim membahas mengenai uji coba pembelajaran tatap muka yang di Jakarta. Tadi Mas Indra kita sempat membahas mengenai dari posisi tenaga pengajarnya, kesiapan dan lain-lain. Sebenarnya kalau dilihat sekali lagi semangatnya agar siswa kita tidak ketinggalan pelajaran pendidikan mereka dan tetap bisa mendapatkan secara efektif dan terbaik begitu. Dari sisi siswanya sendiri bagaimana sebenarnya Mas Indra untuk bisa mendapatkan pelajaran terbaik ini? Karena kondisi psikologis siswa sekarang dengan 1,5 tahun yang lalu saya yakin pasti berbeda. Cara-cara pembelajaran ataupun cara mereka menerima pembelajaran ini juga mungkin sudah berbeda. Siswa pun menyesuaikan. Bahwa penyesuaiannya itu apakah bisa berlangsung secara maksimal dan efektif, ya itu mungkin pertanyaan yang setiap siswa hanya bisa menjawab sendiri begitu. Tapi pada saat menuju ke pembelajaran tatap muka ini seringkali justru bagaimana angle dari siswanya ini tidak dipertanyakan, tapi bagaimana teknisnya, gurunya, yang divaksin gurunya dan lain-lain itu justru yang sering menjadi pertimbangan gitu. Dari siswa sendiri angle-nya bagaimana, Mas Indra menurut Anda? Ya, jadi kalau kita bicara pembelajaran modern itu selalu bicaranya adalah bagaimana fokusnya itu ke siswa, ya kan? Student centered learning kan gitu. Orang menyebutnya seperti bukan lagi teacher centered learning kan. Jadi memang yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Nah, era sekarang itu kan era digital. Cara bermain saja anak sekarang dengan zaman saya dulu beda. Jauh. Kalau zaman saya dulu mau main harus ketemu teman, ya kan? Ya. Waktunya bersamaan. Gitu. Kalau sekarang anak itu yang satu ada di Indonesia, satunya ada di Amerika, satunya ada di Jepang, itu bisa main bareng, bisa ketawa-ketawa, cekikikan, bisa ngomel-ngomel kan begitu. Yeah. Karena mereka sudah hidup di era digital ini kan. Nah, banyak kita yang dewasa ini mindsetnya masih kayak zaman kita dulu lagi. Semua harus ketemu kan gitu. Kalau nggak ketemu nggak ini hanya karena perbedaan kebiasaan kan begitu. Jadi ibaratnya membedakan masak nasi yang di tanak tuh pakai dandang sama masak nasi yang rice cooker, sama-sama nasi rasanya beda loh kan. Cara masaknya juga beda. Nah harusnya pendidikan di era modern ini juga seperti itu. Dan kalau kita hanya memaksakan tatap muka saja, ini berarti kita menyiapkan SDM unggul di masa lampau, bukan SDM unggul di 2045 kan begitu. Nah ini yang harus disadari oleh semua pihak, khususnya juga pembuat kebijakan. SDM unggul 2045 itu adalah SDM era digital. Jadi kalau sekarang kita mengatakan punya problem dari sisi sinyal, jaringan, gawai kan. Nah itu juga upaya pemerintah harus mulai fokus untuk bicara tentang bagaimana meminimalisasi kesenjangan digital tadi. Karena kalau kita bicara dari point of view sudut pandangnya Mendikbud kita, sekarang mau kerja jadi tukang pijet, mau kerja jadi cleaning service, mau kerja jadi ojek aja butuh gawai. Oke. Ya kan? Nah, gimana dengan anak-anak kita ini kalau sekarang mengatakan, wah nggak bisa nih, nggak ada gawai, nggak ada sinyal, nggak ada ini. Berarti kan kita tidak menyiapkan anak-anak untuk menghadapi tantangan masa depan. Ini yang harus menjadi kesadaran kita bersama. Ini saya sedikit mengikuti dulu nih apa yang dikatakan Mas Indra sebelum saya kembali lagi ke jalur bahasan utamanya. Tapi ini menarik bagaimana kita selalu dalam kepala kita itu berpikir bahwa target kita adalah kembali kepada proses belajar mengajar di 2019 katakanlah atau akhir 2019. Kita mengenalnya proses belajar mengajar antara guru dan murid, sekolah dengan murid itu adalah seperti itu, yaitu di akhir 2019. Seakan-akan akhir 2019 ini menjadi target ke depan kita. Padahal kan ini kan berpikir kenapa kita menjadikan target 2019 target ke depan, padahal itu kan 2019 gitu. Dengan semua yang sudah dilalui, apakah maksud Mas Indra adalah
ya janganlah dibawa lagi ke 2019. Pikirkan sesuatu yang justru dengan semua pembaruan yang kita alami di 2020 akibat corona, maka kita harus menjadikan sebuah sistem pendidikan yang baru, bukan malah kembali ke 2019 gitu, Mas Indra. Betul. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan modern ya kan gitu. Termasuk perusahaannya Mendikbud kita sendiri, misalnya Gojek kan gitu. Kemudian kita lihat misalnya Google, kita melihat Microsoft, bahkan Twitter sekarang itu kan juga mengatakan orang itu nggak harus datang ke kantor, ya kan? Tetapi mereka bisa bekerja. Dan kasus yang kita lihat yang warga negara Amerika yang dideportasi di Bali, ingat nggak beberapa waktu yang lalu, itu kan menunjukkan kalau dia bisa bekerja di Bali dari manapun ya. Dan punya klien dari seluruh dunia kan gitu. Jadi dunia kerjanya seperti itu. Sekarang kenapa dunia sekolahnya harus tatap muka? Harus datang ke sekolah baru bisa belajar. Ini kan ada sebuah kesenjangan yang tidak kita sadari. Terlepas kalau kita bicara tentunya ada positif negatifnya, tetapi tantangannya era digital ini sangat berbeda dengan era kita dulu. Jadi jangan sampai ini eranya sudah nulis di buku, masih diajarin nulisnya di daun lontar kan begitu. Sekarang sih nulisnya udah di layar digital semua sih kalau sekarang lebih maju sekarang lagi. malah sudah seperti itu kan gitu. Saya ke Mas Satriwan. Satriwan, tadi Anda mengungkap bahwa kalau kita melihat daerah lain yang sudah terlebih dahulu melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka, ternyata banyak temuan ada pelanggaran-pelanggaran. Seperti apa dan sejauh ini bagaimana Anda melihat sanksi ataupun koreksi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut agar jangan menjadi resiko bagi anak murid kita? Ya, terima kasih Mas Timothy. Kami memang meminta laporan dari jaringan kami ya, guru-guru P2G di beberapa provinsi, kurang lebih 16 provinsi misalnya, selain terkait vaksinasi tadi sudah ya, yang kedua terkait dengan pelanggaran. Kami menemukan pelanggaran contoh kasus ya yang banyak terjadi itu adalah guru dan siswa tidak menggunakan masker. Kemudian adapun yang pakai masker naruhnya di dagu gitu kan, baik guru maupun siswa kita gitu. Kemudian banyak juga yang melanggar jaga jarak. Alasannya sederhana, misalnya yang guru sebutkan ke kami itu, maksudnya anak-anak ya bercerita ke gurunya bercerita ke kami melaporkan karena kangen katanya. Jadi udah lama nggak ketemu, jadi ya susah untuk menahan kekangenan itu gitu kan, sehingga mereka tidak jaga jarak gitu. Itu di kelas terjadi atau di sekolah. Nah yang kedua, pelanggaran yang banyak juga terjadi di luar sekolah ketika anak lepas dari gerbang. Apa? Contohnya adalah ketika mereka pulang dari sekolah, mereka berkerumun, bergerombol, dan masker dibuka gitu. Bahkan di beberapa daerah itu ya melaporkan ke kami, misalnya di pedalaman-pedalaman Jawa Timur gitu ya, di Situbondo dan beberapa daerah, ya biasa tidak pakai masker gitu. Di Aceh juga di beberapa pedalaman kabupaten biasa saja karena ya kita nggak pernah ada corona gitu kan, jadi biasa saja. Nah oleh karena itu, karena di masyarakatnya pun memang tidak mengenakan masker umumnya, kemudian yang kedua mungkin juga tidak ada teladan gitu kan dari pemimpin atau dari siapapun, maka anak-anak kita juga tidak terlalu peduli dengan 3M tadi, baik di sekolah maupun di luar sekolah gitu kan. Nah, karena kami adalah organisasi guru, kami berharap entitas sekolah, entitas guru adalah tempat atau entitas yang menjadi contoh mestinya kan, karena kita adalah orang-orang terdidik gitu kan, menjadi contoh, menjadi teladan. Walaupun di daerahnya misalnya sudah hijau atau kuning gitu zonanya, kalau masih ada istilah itu ya sekarang, tapi bagi kami itu mutlak, prokes itu mutlak gitu. Ya bahkan tadi saya katakan SD juga demikian. Nah yang bergerombolan nongkrong juga banyak. Misalnya kami lihat di Kabupaten Bogor ya, di Kota Bekasi, pulang dari sekolah naik angkutan umum, kemudian kumpul. Nah di angkot mereka juga tidak ada pembatasan Mas Timothy. Jaga jarak, karena ya. biasa saja gitu. Tidak ada jaga jarak ini... dan sanksi tidak ada. Itu yang kami berharap harus ada pengawasan. Kami merekomendasikan ada satgas khusus di masing-masing kota kabupaten itu yang diambil dari unsur Satpol PP, Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Kesehatan atau Kepolisian gitu untuk mengawasi atau memonitoring anak-anak dan guru kita sepulang dari sekolah. Apakah mereka pakai prokes, di angkutan umum seperti apa gitu kan. Nah sehingga anak-anak kita terpantau, nggak boleh nongkrong-nongkrong yang tidak prokes misalnya, langsung pulang gitu. Nah
selama ini ya yang kami lihat tadi gitu ya di beberapa daerah tadi itu tidak ada. Nah di Jakarta karena ini baru sehari ya, kami berharap yang terjadi di beberapa daerah tadi tidak juga kemudian ada di DKI. Oke, dan tapi tadi yang ada, saya memang sebenarnya baru mau ke pertanyaan mengenai siapa yang mengawasi dan kepada siapa sanksinya. Tapi tadi Mas Satriwan sudah menggambarkan siapa yang mengawasi. Tapi sebenarnya kalau nama-nama yang disebutkan tadi dari Dinkes, dari Satpol PP, mereka juga lah yang mengawasi usaha-usaha, UMKM, tempat umum, lokasi umum. Jadi tugasnya memang sudah cukup banyak juga gitu Mas Satriwan. Apakah bisa diberikan kepada pihak sekolah kah atau kepada siapa ini? Kalau pihak sekolah saya rasa bisa saja, tetapi tentu tidak optimal ya, karena di sekolah ada satgas sendiri memang. Sebelum sekolah dibuka Mas Timothy, sekolah harus memiliki tim satgas internal sendiri yang bertugas menyiapkan, memonitoring, membuat SOP, dan seterusnya ketika sekolah uji coba maupun dibuka. Nah, kalau dia harus keluar, bagaimana dengan, maksudnya keluar sekolah juga ikut razia patroli gitu ya. Bagaimana dengan guru-guru yang punya jadwal, artinya kan tadi ada yang blended, yang double, di waktu yang bersamaan mereka online dan offline, tapi juga ada yang membagi shift Mas Timothy, ada yang shift pagi, ada yang shift siang. Jadi memang agak kerepotan. Ya saya mengutip istilahnya Mas Indra, dengan mengajar PJJ yang berbarengan saja, blended learning itu kita sudah kerepotan. Ya kan, apalagi nanti dengan kita juga ikut tim razia, walaupun bisa-bisa saja, karena sudah ada contoh selama ini Mas, di klaster-klaster sekolah yang ada tawuran, itu ada tim satgas atau tim khusus dari Dinas Pendidikan, plus polisi dan guru biasanya, ya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, itu razia Mas. Tapi di hari-hari tertentu ya gitu. Nah, saya rasa itu bisa dilakukan, tapi sekali lagi, yang diprioritaskan guru adalah untuk mengawasi di dalam. Gitu. Ya, oke. Kalau dari Mas Indra, Anda sendiri mengenai siapa yang harusnya mengawasi dan kepada siapa sanksinya harus diterapkan kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini? Teorinya sih bisa saja ada pengawasan, bahkan kalau kita bicara sampai ada sanksi kan gitu. Tapi cobalah kita bayangkan kondisi nyatanya kan gitu. Anak SD kelas 1 ketemu teman-temannya, terus lihat, maskernya lucu, tukeran dong. Malah dipegang masker temannya. Mending dipegang, dituker kan gitu, saling tukeran masker. Siapa yang bisa betul-betul mengawasi itu, ya kan? Dan kalau saya melihat arahnya itu juga kalau kita bicara sanksi juga nggak tepat kan gitu. Yang ada nanti akan dibiarkan, begitu ada klaster baru di stop. Itu yang saya bayangkan terjadi akan seperti itu. Syukur-syukur memang bisa terjadi seperti di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dari bulan Agustus 2020 sudah tatap muka mereka. Tatap mukanya terbatas 50%, ya kan? Dan itu mereka hanya 3 jam pelajaran, 3 mapel yang diajarkan setiap hari. Kan? Sampai hari ini tidak ada klaster sekolah. Jadi itu syukur alhamdulillah bisa. Tadi malam saya baru koordinasi dengan Kemenko PMK tentang hal ini. Tapi kan tidak semuanya bisa seperti ini. Oke, kan? Paling tidak belajar dari situ. Apa yang membuatnya sukses itu apa, Mas? Sempat ditanyakan juga tidak? Nah, kalau dari mereka mengatakan adanya koordinasi, kolaborasi yang betul-betul erat antara pemerintah, masyarakat, dan DPRD. Jadi betul-betul mengawasi bersama. Menjalankan ini program bersama, jadi bukan saling lempar tanggung jawab, bukan cuci tangan, ya kan, bukan terus nanti nyari siapa yang salah, tetapi menjadikan pandemi ini masalah bersama dan diselesaikan bersama. Dan itu satu hal yang menurut saya juga harus dilakukan oleh pemerintah pusat, kan? Jangan melempar tanggung jawab, ya kan, tapi jadikan ini adalah langkah bersama. Karena ini masalah kita bersama, ya, tidak mau cari siapa yang salah atau mau lempar tanggung jawab, tapi bagaimana apa yang bisa kita upayakan supaya tadi semuanya berjalan dengan baik. Ini yang harusnya digaungkan. Dan itu sudah berhasil, contoh di Kabupaten Purworejo. Kita bisa duplikasikan di daerah-daerah lain. Kan? Setuju, itu pendekatan yang bisa menjadi solusi yang baik sebenarnya. Karena
ini anak-anak kita tanggung jawab bersama lah begitu, bukan hanya tanggung jawab gurunya saja, orang tuanya saja, tapi tanggung jawab bersama. Baik, semoga ini juga bisa didengar apa yang sudah kita ungkapkan dalam perbincangan pada pagi hari ini dan apa yang berlangsung di Jakarta setidaknya untuk beberapa pekan ke depan di mana uji coba ini akan dilakukan, kita tidak mendengar adanya klaster-klaster dan semua murid, guru maupun siapapun yang terlibat dalam sekolah bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Mas Satriwan Salim sudah bergabung bersama kami dari P2G dan juga Mas Indra Karismiaji juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari di Sapa Indonesia Pagi. Sehat terus Mas Indra dan juga Mas Satriwan.